Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan renungan kita kemarin. Kita masih berbicara tentang Injil Paulus yang dia ringkaskan di akhir kehidupannya. Dia bicarakan kepada Timotius itu, saya baca sekali lagi 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi di sini hari ini kita mau bicara soal kebangkitan, karena ini sangat penting ya. Bahkan gereja mula-mula itu sebagai saksi kebangkitan Yesus ya. Nah, mari kita melihat dulu urutan kebangkitan ini, maknanya dulu lah ya. Kadang-kadang kita kan hanya pikir bangkit itu hanya Yesus bangkit dari antara orang mati begitu ya. Tapi itu maknanya dalam sekali. Kebangkitan itu artinya Yesus mengalahkan maut. Dan maut itu adalah upah dosa. Saudara lihat dalam Kejadian 1 ayat 17 ya. 2:17 itu ya. Jadi dikatakan pada waktu engkau makan buah ini engkau akan mati. Mati itu istilah di situ Ibrani itu mutamut, yang artinya bukan mati, artinya begitu kau makan engkau akan mendapat suatu jenis kehidupan yang Alkitab menyebutnya maut ya, yang dikuasai iblis, kitab Ibrani bilang, dan pada gilirannya engkau akan mati secara fisik. Jadi istilah bahasa Inggrisnya dying you will die. Jadi terjemahannya mesti begitu. Nah, ketika Adam dan Hawa itu adalah upah dosa ya, bukan neraka kekal. Jangan dulu konsep-konsep neraka kekal itu nggak ada di Alkitab ya. Jadi upah dosa itu adalah maut, suatu jenis kehidupan. Adam beraktivitas dengan Hawa, tapi jenis kehidupan ini dikuasai iblis ya. Nah, sekarang mari kita melihat dulu 1 Korintus 15 bahwa bagaimana Yesus itu mengalahkan maut ya. Caranya, prosesnya, ada urut-urutannya ini. Kalau kita nggak suruh baca seluruh 1 Korintus 15, tapi pasal ini bicara soal kebangkitan. Mari kita baca dulu ayat yang langsung ayat 21 ya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia ya, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi waktu Adam jatuh itu ya, dan dia membawa seluruh keturunannya masuk ke dalam alam maut, artinya hidup dengan jenis kehidupan maut. Kita semua yang lahir di dunia ini, semua manusia itu begitu lahir dia langsung menjalani kehidupan maut itu yang berproses pada kematian fisik ya. Nah sekarang kita lihat di sini. Demikian juga nih, kalau Adam, gara-gara Adam satu, kita semua manusia keturunannya juga ikut. Maka demikian juga karena kebangkitan satu orang ya, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa nih satu orang manusia? Kalau di Korintus ini dibilang itu Adam akhir. Adam akhir itu dia menutup, dia ketika dia mati dia menutup dan dia bangkit sebagai manusia kedua dan dia memulai sesuatu yang baru ya. Nah, kalau Adam pertama itu membawa seluruh manusia keturunannya masuk dalam alam maut, demikian juga Adam yang terakhir ini melalui kematiannya dan kebangkitannya kelak itu ya menjadi manusia kedua, dia membawa seluruh juga manusia. Nah, makanya Paulus ayat 22 ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persoalan dengan Adam, demikian pula semua orang. Perhatikan ini ya. Semua dikatakan di sini ya. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Nah, ini yang penting. Ya, kalau udah dikatakan urutannya berarti ini urutan dalam arti urutan dari semua orang itu ya. Bukan urutan, ada penafsir kalau karena teologi reform itu dia bilang neraka kekal. Jadi dia paksakan yaitu bahwa yang kebangkitan itu cuma dua urutan. Pertama Yesus, kedua kita orang percaya. Jadi yang lainnya enggak lagi. Nah, ini kan bodoh ini namanya kan. Karena di sini bicaranya konteksnya semua. Jadi ya urutan dari semua orang gitu loh, bukan dari urutan dari sebagian orang gitu, bukan. Nah, perhatikan ya, tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus dulu, Kristus Yesus ya sebagai buah sulung di sini. Setelah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ini orang pilihan ketika kedatangan Yesus yang biasa disebut dua kali itu. Disitulah kita mengalami kebangkitan. Artinya kebangkitan itu mengalahkan maut, kita mendapat tubuh kemuliaan. Sama seperti Yesus mendapat tubuh kemuliaan ya. Nah, kemudian ayat 24, ini bicara kerajaan ya, kingdom ya, yang sesudah dia membinasakan segala pemerintah, kekuasaan dan kekuatan. Yang dibinasakan oleh kerajaan ini di ayat 25 disebut semua musuhnya, yaitu musuh terakhir maut ya. Jadi upah dosa itu tetap itulah sasaran yang harus dibunuh ya, ditumpas, termasuk iblis yang di situ ya. Karena kalau itu enggak dia ditumpas ya masih menang itu iblis itu ya. Ya, maka perhatikan ya, setelah itu ayat 28,
sampai musuhnya semua dikalahkan, maka Bapa menjadi semua. Artinya di dalam semua, artinya Bapa bisa mengekspresikan kasihnya, sukacitanya, kemuliaannya, semuanya itu di dalam semua manusia dan melalui semua manusia. Ini suatu tafsiran yang wajar, pengertian yang wajar ya. Aneh saya kadang-kadang kalau orang bisa nggak ngerti ini jalan pikiran Paulus, kan jelas itu ya. Dia sedang bicara semua, kok bisa sampai enggak, sebagian dipilih naik ke surga, nun jauh di sana, sebagian dilempar ke neraka selama-lamanya. Aneh kalau saya, ini karena awalnya sejarah neraka kekal itu si Agustinus itu. Dimulai dari Agustinus yang disebut Bapak Gereja, Bapak denominasinya itu. Baru saya itu Calvin ikutin, sampai sekarang mayoritas ya. Padahal dulu-dulunya itu gereja mula-mula tuh mayoritas, semua orang percaya pemulihan segala sesuatu. Bapak Gereja juga, Origen apa semua yang lain itu percaya. Karena emang jelas itu kan dari sini ya. Kebangkitan itu maknanya mengalahkan maut ya. Dan Yesus sudah mengalahkan maut. Ya. Dan Yesus itu mati sebagai Adam akhir, menutup Adam yang pertama itu, yang bawa maut itu. Yesus bunuh maut. Jadi kalau maut dibunuh maut ya habis mautnya, nggak ada lagi. Nah barulah kebangkitannya, cuma ada urutannya. Nah ini dia. Nah ini kan sederhana ya saudaraku ya. Jadi gini aja lah. Pengharapan kita menjadi buah sulung ya. Buah sulung itu kalau dalam di Yakobus itu saya baca ya versi LT ya, yang telah menentukan agar kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya. Dia telah melahirkan kita melalui firman kebenaran. Buah sulung ini artinya dalamnya kekristenan nggak semua matang itu, enggak ya. Ada yang matang duluan ya. Saya yakin ya orang-orang yang matang duluan yang sejalan dengan firman Tuhan ini. Karena Yesus itu mau menarik semua orang datang kepada dirinya, Yohanes 12:32. Nah kalau ada orang-orang para pengajar Alkitab ini bilang neraka kekal, nah itu dia belum matang itu ya. Saya nggak yakin dia akan diambil bersama kedatangan Tuhan, dia termasuk buah sulung. Saya nggak yakin itu ya, tapi Tuhan lah yang menentukan nanti kan. Tapi saya nggak yakin ya, gimana dua orang mau berjalan bersama, Yesus datang mau memenangkan semua manusia, atau ini pengajar Alkitabnya dan semua orang pengikutnya bilang enggak, sebagian aja diangkat kita ke sana surga, nun jauh di sana, nanti dilempar sebagian ke neraka. Karena itu orang itu yang milih sih ke neraka, kerja macam-macam lah cerita. Udahlah ya. Nanti kita lihat aja lah ya. Pada kedatangan Yesus ya, dikatakan di sini hanya buah sulung yang sudah matang duluan. Buah sulung itu artinya yang dipilih ya, bukan hanya dipanggil tapi dipilih dan yang setia ya tentunya. Itulah yang akan ditampilkan ya. Kalau dalam Roma 8 ayat 19-21 ditampilkan untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan ya. Oke, ini renungan kita hari ini. Semoga ya umat pilihan Tuhan yang bukan saja dipanggil tapi dipilih, semoga dikuatkan, diteguhkan untuk tetap setia ya. Kita menantikan kedatangan Tuhan, menantikan kebangkitan ya. Urut-urutannya kita setelah Yesus kita ini ya, supaya kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, kita melayani ciptaan dan membawa ciptaan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan kita juga ya. Haleluya. Amin.